Halo, selamat sore teman-teman. Apa kabar? Aduh, di sini hujannya deras banget plus petir teman-teman, guys. So, sebentar ya. Oke, selamat sore teman-teman. Cerdas Keuangan bertemu lagi dengan saya Erlina Juwita di acara Instagram Live hari ini, yaitu kita ada serial yang baru yaitu Kaya Menjadi Juragan Saham. Nah, ini khusus membahas strategi mencapai pertumbuhan harga saham berdasarkan pengalaman, ya, pengalaman kisah nyata dari seorang ekonom, penulis dan juga praktisi pasar modal. Sebentar. Sebentar deh, kok saya nggak bisa. Wait ya. Oke. Ini sepertinya harus di klik-klik semuanya. Oke. Oke. Oke, jadi kesempatan kami akan membahas bagaimana Mas LBP mencapai pertumbuhan saham Adaro, ya, mencapai pertumbuhan saham Adaro, hai, sampai sebesar 405% ya di periode tahun 2009 sampai 2010. Ditambah juga isu-isu terbaru seputar pasar saham dan strategi yang relate sama kondisi pasar saat ini. Sebelumnya suara saya sudah cukup jelas belum? Aman. Sip, aman ya. Oke. Oke, teman-teman sebelumnya saya disclaimer on dulu ya. Ini pembahasan kita mencakup strategi investing jangka menengah ya. Bukan trading jangka pendek dan ini adalah kisah nyata yang diambil langsung dari pengalamannya Mas LBP. Di buku ini, di buku ini nih bukunya nih saya pegang nih, kayak menjadi juragan saham. Nah, kayaknya kemarin itu saya tanya-tanya, ternyata di Gramedia udah terbatas, jadi teman-teman bisa dapetin e-booknya. Kalau e-booknya bisa langsung ke Gramedia digital. Oke, teman-teman, live Instagram ini adalah bagian dari edukasi. Segala keputusan investasi ini adalah menjadi tanggung jawab kalian. Jadi ini bukan rekomendasi untuk beli saham ya, ingat ya. Oke, Mas LBP apa kabar? Kabar baik. Ya, hebat banget Oke. nih. Pada cerdas semua nih, cerdas keuangan. Cerdas keuangan ya, ya. Teman-teman, ini adalah Mas LBP, yaitu Dr. Lucky Bayu Purnomo, SEME CSA Aduh, banyak banget sih Mas gelarnya Mas. Ya, Founder itu. LBP Enterprise Internasional sejak 2002. Ya. Kemudian founder Betul. Orbit Trading Signal sejak 2003 dan juga ekonom dan financial market. Oke Mas, tadi kayaknya IHSG cukup merah membara nih Mas. Kira-kira apa Hmm. sih yang terjadi Mas? Sebelum kita bahas bukunya kayak menjadi juragan saham. Ya, pertama indeks itu kan ditutup di angka 6.995 Iya, sore ini. iya. Nah, sebenarnya memang apresiasi pasar masih cukup minim karena banyak data ekonomi yang dijadikan pertimbangan. Antara lain adalah Fed Fund Rate yang dilihat sebagai katalis pasar yang dapat mempengaruhi kinerja global, ya, antara lain adalah Dow Jones, S&P 500 dan Nasdaq yang selama Iya, ini bergerak dengan volatilitas yang tinggi. Jadi iya. pasar cenderung masih uh, mempertimbangkan transaksi jangka pendek itu menjadi pilihan dibandingkan jangka menengah dan panjang karena pertimbangan global market. Kemudian yang kedua dari Indonesia sendiri, pada kuartal terakhir ekonomi kita berada pada kisaran angka 5%. Nah, angka 5% itu Hmm, pada dasarnya masih sama dengan angka pertumbuhan ekonomi 2018 dan 19, artinya sebelum COVID-19 kita berada di angka 5%. Nah, di ya. situ adalah satu angka yang sama atau satu capaian yang sama tetap di angka 5%. Nah, sementara kalau kita lihat sebelumnya kita sempat berada di angka 7%. Nah, itu yang menjadi pertimbangan mengapa juga pasar sangat selektif melakukan transaksi. Kemudian yang Ya. ketiga, harga minyak dunia nih, harga minyak dunia yang terus menguat antara 110 hingga 115 US dollar per barrel itu menjadi Ya. pertimbangan bahwa pasar komoditi saat ini memiliki tingkat transaksi yang sangat dominan ya, dibandingkan pasar lainnya seperti pasar obligasi,
kemudian ETF, kemudian option, kemudian CFD, sampai ke stock Iya. market itu sendiri. Nah, sehingga Iya, iya. pelaku pasar tuh memilih dengan selektif nih sektor apa yang Iya. menarik gitu. Nanti kita bisa bahas Nah, tuh sektor-sektor apa yang menarik. oke, oke. Nah, jadi itu ya. Jadi latar belakang memang banyak sekali faktor ya, sampai sampai 3 faktor. Nah, melihat kondisi seperti ini nih Mas, kira-kira kondisinya sama nggak sih seperti saat Mas LBP memutuskan untuk membeli saham Adaro waktu zaman dulu itu 2009? Sama nggak sih kondisinya? Ya, jadi kalau kita lihat itu kan kondisi di masa yang lalu. Nah, tentu kita ada di masa kini nih. Jadi sebenarnya Ya. untuk melihat potensi pasar di masa yang akan datang, kita perlu juga mempertimbangkan dua hal, bagaimana masa lalu dan masa kini. Ya. Nah, sebenarnya saat itu kinerja harga minyak dunia walaupun tidak sama dengan harga saat ini, kemudian indeks harga saham gabungan pada waktu itu juga tidak sama dengan kondisi saat ini, pada prinsipnya pasar masih menawarkan satu ruang pertumbuhan. Karena apa? Ya. Karena saat ini pun harga minyak dunia mengalami kenaikan. Oke. Jadi ngomong-ngomong masalah Adaro nih, saya buka buku ya. Iya. Jadi Iya, buat iya. teman-teman nih yang mau lihat itu ada di halaman 55. ada di halaman 55 ya, ada di halaman Iya. 55. Nah, ada di halaman 55 itu keterangan mengenai Adaro Energi ya nih. Ada 2 kali transaksi. Pertama ada di capaian 275%. Nah, tadi kan Mbak KEJ ya, saya mengenai KEJ. KEJ tanya mengenai apa sih kondisi Adaro waktu itu. Nah, pada waktu itu Adaro harganya Rp800. Ya. 790 tepatnya. Kita cek ya, 790. kita cek. Berapa? 790. 790, kita cek sekarang ya. Adro. Ya. Adro.gk berapa nih? Sekarang Adaro berada di angka 3.190 3.100. rupiah. Ya. Nah, jadi pada waktu itu 790. Kemudian indeks harga saham gabungan ya, ini sambil baca buku nih. Indeks harga saham gabungan itu berada di angka 1.285 ya. Nah, jadi pertanyaannya waktu itu bagaimana sih? Nah, pada waktu itu yang pertama tentu kita memperhatikan sektor. Nah, pada waktu itu sektor mining itu berada pada posisi yang mengalami koreksi nih. Jadi dari posisi ini koreksi sampai sini. Nah, ini pada saat Adaro 790, pada saat indeks 1.285. Ada di halaman 58 nih. Gitu. Jadi itu kondisi di masa yang lalu. Nah, saat ini gimana, masih relevan nggak sih? Nah, kalau saya melihat sebenarnya karena pasar itu selalu menawarkan satu apresiasi terhadap kinerja suatu harga, baik itu harga itu melemah atau menguat, pada prinsipnya saat ini pun selama satu harga saham atau harga instrumen transaksi itu memiliki likuiditas yang tinggi, itu dapat menjadi pilihan transaksi. Nah, itu jadi itulah Adaro dan latar belakangnya. Oke, berarti Mas LBP itu memutuskan untuk beli sahamnya pas IPO ya? Pada waktu itu 23 Februari 2009 itu kalau nggak salah setahun setelah itu. Oh, setahun setelah. Pas IPO beli nggak Mas? Pas IPO beli nggak? IPO nggak. Pada IPO saya belum ada posisi di Adaro waktu itu. Oke. Berarti belum ada posisi. Jadi pertimbangannya, nih sharing ya. Jadi gimana sih kita beli IPO atau enggak? Nah, beli IPO itu murni nanti tergantung pada kinerja fundamental. Nah, kalau tidak memiliki pandangan yang solid, yang utuh, kita dapat menunggu kinerja emiten itu let's say 1 tahun terakhir karena RUPS, karena sudah menerbitkan annual report, sudah menerbitkan satu laporan keuangan berkelanjutan. Nah, di sana kita dapat melihat. Betul. Tapi melenceng sedikit nih Mas, kita lihat kan Adaro punya anak perusahaan yang ADMR kemarin yang baru listing 3 Januari 2022 kan? Ya. Nah, nominal price-nya itu 100
Rp1.500. Kemudian saat ini harganya di kisaran 2000 something lah, 2000. Kemarin 2.280, sekarang kayaknya turun sedikit 2.100. Itu kan berarti kenaikannya sebesar 2.180%-an gitu dari mulai Ya. IPO. Nah, kira-kira Hmm. untuk membeli saham IPO yang tepat seperti saat memilih ADMR tuh kayak gimana? Apakah kita mesti nunggu setahun dulu? Karena kan kalau kita nunggu setahun berarti nanti dong 2023 baru kita beli ADMR. Sementara nilainya udah meningkat tinggi gitu. Gimana Mas mencermati Jadi, itu? ya, jadi kita lihat tuh seperti boneka di belakang KEJ tuh ada boneka yang kecil, ada boneka yang Gitu. udah besar tuh. Ya tuh Jadi gimana kalau gimana? ngeliat saham IPO Hah? itu ADMR itu seperti boneka yang warna hitam masih kecil. Nah, kemudian Oke. ADRO itu seperti boneka yang ibunya tuh yang bawa kipas yang udah besar. Ya. Ya. Jadi ada beberapa kriteria. Nah, kriteria yang kita lihat di ADMR itu karena ADRO sudah memiliki kinerja dan ekosistem kinerja fundamental yang cukup menarik. Jadi wajar apabila satu korporasi itu memiliki sister company yang melaksanakan IPO dengan pipeline dari kinerja holding company atau kinerja induk usaha yang sudah memang memiliki reputasi dalam kinerja fundamental. Jadi anaknya juga bisa dikipas-kipasin, jadi harganya Ya, terkipas-kipas ya, sampai betul. 2000%. Betul, betul, betul. Itu beberapa ide membeli saham IPO. Kan kasusnya berbeda-beda. Ada yang memang memiliki holding company, ada yang memang strategic IPO, ada yang IPO konvensional, ada yang memang murni IPO tanpa ada induk usaha misalkan begitu. Ya, ya, oke, oke. Melenceng sedikit boleh nggak apa-apa ya? Kalau kita Melenceng jauh juga kalau boleh. Yang penting kalau ngomongin kita kan, duit. Yang penting ngomongin iya, duit dan cuan. Yang penting ngomongin duit dan siap, siap, cuan. siap. Jadi gitu ya. Jadi ada sister company, ada induknya. Nah, kalau Hmm. kalau kita bahasnya adalah ini Mas BR. Kalau kita membahas BBRI Mas, BBRI itu kan Hmm. ada agro kan. Ini sama nggak sih kasusnya Ya. sama seperti ada Adaro dengan ADMS sama nggak kasusnya Mas? Nah, Case-nya sama nggak? jadi jadi gini, ada agro, ada Mm-mm. BRIS, ya kan? Hmm. Ya. Ada BBRI, ada agro, ada BRIS. Nah, jadi Ya. di antara anak usaha tersebut sudah memperkenalkan satu pengalaman ya, di mana Ya. BRIS menguat luar biasa. Begitu juga agro pun demikian. Nah, itu kembali lagi bahwa kinerja induk usaha itu menjadi salah Ya. satu trigger ya atau pemicu. Tetapi sekali lagi ya bahwa itu tidak berlaku utuh karena apa? Itu dikembalikan lagi kepada kinerja fundamental anak usahanya itu sendiri gitu. Walaupun pipeline-nya ada induk usaha gitu. Oke. Oke. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi tergantung sama kinerja dan juga kondisi tentu saja ya, kondisi ya. Nah, balik lagi ke kisah nyata dari bagaimana Mas LBP menghasilkan 405% cuan ya dari saham Adaro. Tapi sebenarnya itu cuma 8% ya teman-teman. Sebenarnya itu bukan hanya 405, tapi kalau kita lihat di sini 4.835 ya. 4.835 gitu ya. Nah, ini kan ada dalam satu portofolio ya Mas ya. Portofolio saham itu sendiri. Sekarang pertanyaannya bagaimana nih Mas LBP menyusun portofolio yang sebegitu banyak ya sahamnya ya, bahkan sampai ke 28 buah ya, 28 emiten gitu. Kita Ya. menyusunnya supaya pada saat kita eksekusi kemudian ini melihat pertumbuhannya bisa sebanyak ini Mas. Gimana cara menyusunnya Mas supaya jadi satu portofolio yang oke gitu. Jadi gini Kak EJ, ini dinamakan kayak menjadi juragan Juragan. saham itu yang dimaksud juragan itu mampu mengelola banyaknya Oke. portofolio gitu ya. Jadi nggak cuma satu sahamnya. Jadi nggak cuma Ya, satu. ya, Nah, ya. Oke, oke, oke. tetapi ketika kita ingin mengelola portofolio, kita juga harus mengetahui Hmm? bagaimana sebenarnya target transaksi dan
risk appetite kita atau risk profile kita gitu. Jadi memang tidak seluruh emiten itu ada dalam konsep transaksi jangka pendek, melainkan 3 transaksi. Ada jangka pendek, kemudian jangka menengah, hingga jangka panjang gitu. Nah, jadi pun yang dimaksud kayak menjadi juragan saham yang diangkat dari sebuah kisah nyata ini adalah bagaimana sih sebenarnya kita melihat kinerja bukan saja harga sahamnya, tetapi kinerja sektornya bagaimana, kinerja indeksnya bagaimana gitu. Jadi buat teman-teman itu untuk menyusun portofolio seperti ini, itu kita bisa mulai dari kinerja sektornya gitu. Dan rasanya nih menarik nih, karena tadi kita lihat judul dari Cerdas Keuangan The Series. Ini kalau kita bahas satu persatu nanti bisa cakep nih. Iya, cakep. Siap. Jadi gitu, KJ. Jadi menyusun itu harus lihat sektornya. Jadi tidak bisa kita tiba-tiba habis IG Live ini langsung beli 40 portofolio, 30 portofolio atau 20 portofolio, itu juga bukan seperti itu. Jadi yang terpenting adalah kita mengacu kepada bagaimana sih balancing dan rebalancing portofolio agar menjadi satu objek transaksi yang menarik. Dan itu sekali lagi kembali kepada kinerja sektor dan risk profile kita. Nah, di buku ini juga mungkin mudah-mudahan sih saya salah ya. Saya adalah penulis pertama di Indonesia yang mau mengaku kalau pernah salah dan diakui di buku itu. Iya. Ada di bawah ya, sini ya, ada 3 ya. Ya. Jadi mudah-mudahan sih saya yang salah. Kalau saya nggak salah, saya adalah penulis pertama di Indonesia yang menulis kisah nyata dan mengakui kalau pernah salah dalam melakukan satu tindakan. Nah, itu dimaksud bahwa jadi juragan itu kadang-kadang nasibnya ada hitam seperti warna baju nih, kadang-kadang juga warna putih, kadang warna abu-abu gitu. Jadi buat teman-teman yang mempersiapkan diri untuk melakukan transaksi di financial market, memang kita harus tahu bagaimana sih, ternyata boleh hitam, boleh putih, tapi kita abu-abu aja deh, mampu melakukan rebalancing gitu. Yes. Oke. Berarti bisa dibilang Mas LBP ini termasuk investor yang jangka menengah, jangka pendek, atau jangka panjang, Mas? Saya termasuk tiga-tiganya. Karena apa? Karena mekanisme transaksinya itu menggunakan metode price action namanya. Jadi price action itu adalah satu metode yang melakukan mengambil keputusan melalui orientasi kinerja harga atau reaksi harga gitu. Nah, karena harga itu adalah muara dari instrumen keuangan. Mau itu harga, mau itu emas, mau harga komoditi, mau harga timah, mau harga saham, apapun itu bermuara menjadi sebuah harga. Jadi dengan mengetahui price action itu kita dapat melihat bagaimana potensi suatu harga, asal jangan harga diri aja yang dilihat dari situ. Itu dia. Oke, lanjut ya. Oke, kita lagi ngobrolin saham Adaro nih teman-teman ya. Sebenarnya saya masih penasaran juga, sebenarnya keyakinan apa yang membuat Mas LBP tuh sangat yakin pada saham Adaro saat itu? Apakah memang karena Adaro itu merupakan produsen batubara terbaik saat itu, atau prospek industrinya ya ke depan mungkin masih menjanjikan, atau batubara yang dihasilkan dari sisi volume dan juga kualitas? Kira-kira apa Mas yang membuat keputusan membeli? Ya, pertama kalau kita mau lihat secara rigid ya, secara lebih ketat, memang kita harus mulai dari kinerja fundamental perusahaan tersebut. Nah, itu yang pertama. Nah, kita bisa mulai dari market cap. Nah, market cap Adaro itu relatif besar. Nah, itu adalah representasi bagaimana suatu perusahaan itu mampu mendistribusikan kekayaan gitu. Nah, itu kita bisa lihat dari market cap. Nah, kemudian yang kedua dari sektornya sendiri, dan yang terakhir tentu dari harga saham itu sendiri. Dan tidak kalah pentingnya kita harus memperhatikan underlying dari industri tersebut, antara lain adalah batubara itu sendiri gitu. Tapi kayaknya ini ada yang pertanyaan nih, udah mulai ada yang masuk nih, Kak Dito. Ada pertanyaan ya, coba kita lihat.
ada yang menyapa, ya, ada yang menyapa katanya di sini mana ya sebentar. Oke, mantap Pak Luki, salam dari CPO. Ini ada Mas Dito, ada dari teman-teman dari CSI Institute juga ada. Kemudian belum ada sih Mas, belum ada pertanyaan sih. Dibantu ya Kak Eje ya. Di sini kita udah baca pertanyaan dari Kak Dito ya. Kak Dito bertanya, Oke, mantap Mas LBB, Mas Luki, salam dari CPO Andi. Oke, jadi iya, salam balik, itu. salam Salam balik. balik. Ya Salam ini balik. pada hebat-hebat nih. Ngomong-ngomong CPO bisa Chief Programming Officer, bisa juga harga CPO, crude palm oil. Jadi Yang bahasa mana mungkin karena kita sebenarnya? bahas Adaro ya, karena kita bahas Adaro. Adaro itu ada di sektor mining ya, Mining pertambangan batu energy. bara. Nah, kalau kita lihat lagi underlying dari Adaro itu batu bara. Nah, sementara batu bara, minyak dunia itu adalah bagian dari komoditi sektor. Ya. Nah, komoditi sektor itu dipecah melalui banyak instrumen. Salah satu Hmm. instrumen komoditi adalah soybean, cocoa, Ya. Ya. rice, sampai ke CPO gitu. Jadi kita kalau melihat sektor pertambangan, ya tentu kita harus memperhatikan kegiatan tambangnya itu ada di bidang apa? Apakah tambang emas, Antam misalkan, apakah tambang timah, PT Timah misalkan, apakah tambang batu bara, Adaro, ITMG, PTBA misalkan, ataukah dia ada di sektor komoditi seperti CPO misalkan Astra Golestari, kemudian London Sumatera dan sebagainya. Jadi itulah rupa-rupa bagaimana kita melihat sektor pertambangan yang diawali dari kinerja sektor komoditi, dan rangkaian dari komoditi itu ternyata banyak banget variannya dan harus dihubungkan dengan kinerja emiten itu sendiri. Ya. Oke, Mas, balik lagi ya, Mas. Balik lagi ke Ya. saat 2009 ya. 2009 kan. Oh ya, di buku ini juga Mas LBP jelasin kalau Agustus 2008 itu Adaro sempat melemah minus 73%. Ya, Hmm. minus 75%. Kemudian tapi Mas LBP punya keyakinan bahwa sebenarnya posisi Adaro itu udah menyentuh support jangka pendek. Hmm. Ya, support jangka pendek, tapi trend upline-nya sudah terbentuk. Nah, kemudian Mas LBP ini melakukan konfirmasi nih ke Hmm. pertama ke indeks Dow Jones, ya, kemudian ke Ya. IHSG dan juga indeks sektor pertambangan. Nah, ini Hmm. sebenarnya saya penasaran apa yang membuat Mas LBP yakin bahwa indeks Dow Jones saat itu akan positif, sementara kan kondisinya masih sangat labil gitu untuk memutuskan kalau dan yakin kalau Dow Jones ini akan positif. Itu apa yang membuat pertimbangan Nah, Mas jadi LBP gini, sendiri? ya jadi uh, pada waktu itu Hmm? 2008 kita subprime mortgage waktu itu, ya, Iya, tahun 2008. Setelah itu saya sempat membahas di beberapa media nih, mungkin iya, ada di halaman 62. iya. Itu saya Suara karya ya? ya salah satu itu di Suara Karya waktu itu, Iya, salah satu medianya yang iya. berhasil saya clipping. Nah, di situ memang indeks melemah, ya kan. Kemudian sektor pertambangan dan gas itu juga Hmm? mengalami koreksi. Tetapi Hmm? pada waktu itu 2008, seperti Citibank misalkan, Citibank waktu itu harganya $50 menjadi $5. Hmm? Kemudian Fannie Mae, Freddie Mac itu ketat dalam pengawasan SEC, ya, Security Exchange Commission. Kemudian banyak pihak yang mengkhawatirkan kondisi ekonomi yang sistemik, ya, atau koreksi yang Hmm? sistemik itu terjadi. Nah, tetapi pada momen itu juga ada momentum bailout dari Amerika. Oke. Jadi Bailout itu ya. agar tidak menimbulkan kekhawatiran yang berkelanjutan, maka Ya. ada tindakan bailout pada waktu itu. Nah, momentum bailout itu kalau tidak salah tahun 2009. Hmm. Walaupun yang Februari di itu ya? ya Itu walaupun bulan yang di Februari ya? bulan Februari, kisaran Hmm? bulan itu. Nah,
walaupun yang di bailout itu adalah institusi keuangan pada waktu itu, akan tetapi dampaknya itu dapat saya rasakan ya, memberikan sentimen positif kepada Dow Jones pada waktu itu. Karena apa? Tindakan yang preventif ya dari pemerintah Amerika. Nah, ketika itu Dow Jones ada di posisi kisaran bottom line. Nah, untuk itu saya melihat Dow Jones dapat menjadi trigger untuk kinerja regional Asia, Eropa, dan masuk ke Indonesia gitu. Nah, kebetulan juga pada waktu itu indeks harga saham gabungan bukan aja IHSG tetapi Straits Times, Kospi, Hang Seng, kemudian banyak indeks-indeks di wilayah regional Asia, Kospi, itu juga sedang mengalami koreksi, yang dimana kekhawatiran itu menjadi kekhawatiran yang sama karena Dow Jones mengalami koreksi. Nah, pada saat itu ketika program pemerintah itu dilakukan dengan preventif, saya melihat potensial upside itu ada di sektor pertambangan. Karena apa? Karena koreksi yang sudah cukup dalam juga disertai dengan koreksi indeks harga saham gabungan yang relatif dalam. Justru itu momentum kita melihat satu kondisi bahwa pasar dalam kondisi diskon. Untuk itu Adaro menjadi pilihan pada waktu itu. Oke. Sekarang balik ke saat ini, kondisi saat ini, apakah ada trigger yang akan membuat kita yakin nih Mas untuk masuk ke pasar saham, Mas? Kira-kira? Terus terang untuk jangka pendek kita diharapkan dapat melakukan transaksi yang sangat selektif ya, karena sentimen jangka pendek itu masih syarat dengan volatility index yang relatif tinggi. Nah, untuk itu kita dapat memperhatikan kinerja transaksi untuk jangka menengah dan panjang. Nah, pilihannya kembali lagi masih ke sektor energi. Ya, kenapa? Karena kebetulan minyak dunia di atas harga psikologis di atas 100 US dollar per barrel. Masih ada di angka 113 hingga 115. Sementara dalam riwayat kinerja harga minyak dunia sempat menguji level 147 US dollar per barrel. Nah, untuk itu kita masih melihat bukan artinya kita mengharapkan minyak 147 US dollar per barrel, tetapi prestasi harga minyak yang mampu bertahan hingga saat ini sejak diumumkannya darurat militer tanggal 24 Februari 2022 oleh Zelensky dan pernyataan dari Vladimir Putin yang menyatakan Putin melakukan gencatan senjata, eskalasinya sekarang sudah berbeda. Memang masih membobot adanya potensi konflik militer, tetapi eskalasi yang berikutnya adalah memang harga minyak mampu diapresiasi di atas harga 100 US dollar per barrel. Nah, begitu energi masih dapat menjadi pilihan untuk jangka menengah dan panjang. Oke. Selain sektor energi apalagi Mas? Energi kan berarti batu bara ya, gas, minyak bumi, apalagi Mas? Termasuk turunan-turunannya yaitu CPO, komoditi. Transportasi termasuk nggak? Transportasi indeksnya sendiri, sektornya sendiri. Nah, jadi beberapa pilihan itu antara lain adalah emiten-emiten yang memiliki kapitalisasi besar atau yang berada di atas rata-rata market cap industrinya, seperti PTBA, ITMG, Antam, Tins, Adro. Harum. Itu. Harum termasuk nggak Mas? Harum termasuk market cap-nya juga. Bayan juga termasuk market cap-nya 233 triliun market cap-nya Bayan. Nah, jadi itu emiten batubara. Nah, batubara juga masih cukup menarik. Kenapa? Karena hingga saat ini walaupun ada renewable energy atau EBT, energi baru terbarukan, saat ini proses transformasinya membutuhkan waktu. Jadi batubara itu masih menjadi sumber daya yang cukup diminati bukan hanya di wilayah domestik ya, melainkan untuk kegiatan ekspor di seluruh dunia. Oke, ini ada ini nih Mas, dari Kevin C.
siapa nih Mas? Beliau tanya, katanya buku Juragan Saham mirip dengan buku Karl Popper. Apakah Bapak cicitnya? Iya, iya, iya. Iya bukan dicicitnya katanya. Sangat terinspirasi katanya kisah nyata. Oke, berarti Mas Kevin ini udah punya bukunya nih, keren banget nih. Buat teman-teman yang belum punya bukunya, bisa langsung pesen ya ke Gramedia Digital ya. Karena kalau ini lumayan tebel ya, kalau mau dibawa-bawa lumayan juga sih gede gitu kan. Kalau digital Berapa berapa bisa halaman ada di sih kita? aplikasi. Ada berapa halaman sih? Lumayan ini. Lumayan. Ada Saya nulis lupa berapa halaman. Oh, ada 340 halaman. 340 halaman ya, 340 halaman dan bukunya sebesar ini. Jadi kalau mau beli mending versi e-booknya aja teman-teman. Iya, Lebih kan praktis. udah digital sekarang. Iya udah digital. Iya, Jadi makasih nggak ya perlu. buat Kevin Chi. Waduh, sangat Iya Kevin. inspirasi kisah nyata buku ini, keren Iya banget. betul Makasih. betul. Jadi memang kita selalu menceritakan kisah nyata karena Hmm. harapannya ingin menjadi inspirasi bagi masyarakat luas bahwa sebenarnya dunia transaksi, dunia trading itu bukanlah fantasi, ya, tetapi Iya harus betul. memang dilihat dalam dua sisi, Ya mana hitam, mana putih. Jadi dari kita sana. bisa lebih objektif untuk melakukan transaksi dan ya kalau kita ingin melihat masa depan harus diawali dari masa kini dan masa kini itu Hmm. tentu asalnya dari masa lalu Dari gitu. Oke. Masa kini asalnya dari masa lalu dan masa kini untuk bisa melihat masa depan. Itu dia. Mungkin ada pesan-pesan lagi Mas yang dapat disampaikan buat teman-teman cerdas keuangan nih supaya ya paling tidak dapat cuan gitu ya dari kondisi pasar saham saat ini. Jadi eh, mungkin untuk yang scalping scalping itu gimana Mas pesannya Mas? Oke, untuk para scalper. Nah, tapi sebelum kita Gimana? bahas scalper, ada pesan yang dari Kak Kevin C. Apa katanya Kak Saya EJ? sudah punya bukunya, Oh, tapi belum punya HP, nomor HP penulisnya. Boleh saya mengundang nanti ya, nanti di DM ya teman-teman ya. siap. Mau ngundang, mau ngundang di acara live. Oke. Jadi gini, scalper itu menjadi salah satu metode trading saya juga. Jadi metode scalping itu dapat digunakan saat momentum pasar itu memiliki likuiditas yang cukup tinggi gitu. Jadi Oke, misalnya uh, gimana? kita kalau kita lihat rumus fisika, ya, kalau kita lihat rumus fisika itu uh, tekan tekanan itu terjadi, ya, tekanan itu terjadi karena gaya, ya. Jadi tekanan itu menimbulkan gaya gitu. Ya. Jadi daya, gaya, nah itu diakibatkan dari tekanan. Nah, Ya. sebenarnya kita melihat bahwa kondisi pasar itu Hmm? haruslah banyak sekali tekanan jual dan beli atau tingginya tekanan atas jual dan beli. Nah, itu menimbulkan volatilitas yang tinggi atau gaya harga yang tinggi gitu. Nah, jadi pesan saya adalah selama likuiditas itu tinggi, selamat buat para scalper karena pada momentum itu kita dapat menemukan chart pattern atau pola grafik yang lebih optimal. Itu pandangan saya untuk teman-teman scalper. Oke. Oke, jadi itu ya. Kira-kira Mas LBP bisa bisa berikan ini nggak gambaran dari kondisi saat ini dan juga nanti prediksinya nanti pas perkembangan pasar saham ke depannya gimana Mas kira-kira? Uh, Kita mau 2 tahun ke depan. Kalau dilihat dari buku, ya, buku kayak menjadi juragan saham itu mengungkapkan dengan nyata ketika indeks berada di angka 1285. Ya, saat ini indeks ada di angka 6995. Nah, buku ini menjelaskan bahwa apa yang disebut buku adalah jendela dunia itu adalah benar. Karena apa? Buku ini mengungkapkan kenyataan ketika indeks berada di angka 1285 dan akhirnya saat ini berada di angka 6995. Nah, yang dimaksud adalah
bahwa tren masa yang akan datang itu masih cukup baik untuk diperhatikan, terutama untuk jangka menengah dan panjang. Hmm. Cukup banyak, terutama sentimen dari kinerja ekonomi. Ya. Kita lihat 6 atau 5 bulan kemudian kita masuk ke akhir tahun 2023. Nah, di tahun 2024 volatilitas pasar masih cukup tinggi karena kita masuk ke dalam tahun politik. Tahun 2024 awal itu adalah pemilihan. Nah, artinya pemilihan kepala negara yang baru, kemudian program yang baru. Nah, di sana kita dapat mencermati sebenarnya volatilitas pasar yang cukup menarik untuk transaksi jangka menengah dan jangka panjang. Nah, untuk itu trend indeks masih Masih oke ya? jangka menengah dan panjang. Nah, tetapi bagi teman-teman yang ingin memanfaatkan momentum jangka pendek, tentu harus berlandaskan kinerja sektornya. Ya, oke. Jadi tetap lihat sektornya teman-teman ya, jangan sembarangan ya. Ya, Berarti sektornya itu ya tadi ya, pertambangan. ada Berarti dua, sektor IT digital nggak ya? Nggak dilirik ya? pertambangan dan perbankan. Ya, itu yang menarik. Nah, kalau kita bicara digital, itu indeksnya adalah IDX Tekno. Saat ini sedang mengalami koreksi atau sedang mengalami pelemahan akibat apresiasi pasar yang sudah cukup tinggi sebelumnya. Ya. Nah, untuk itu, untuk IDX Tekno itu adalah sektor yang dapat dipilih untuk sektor jangka menengah dan panjang, tetapi untuk jangka pendek harusnya dihindari untuk sementara waktu. Oke, berarti jangka menengah Ada dan komen nih panjang. Kak EJ, ada komen. Iya. Ada yang bertanya nih Mas LBP. Untuk Antam apakah masih bisa di hold atau out aja? Kita cek ya. Bisa nggak saya tanya ada posisi Antam di berapa? Nah, biar interaktif nih. Nanti ketik ya di chat. Sebentar ya. Anugrah Iqbal 19, coba tolong dicek kembali Anda punya posisi Antam di average berapa supaya nanti bisa langsung ditanyakan ke Mas LBP nih. Oke. Nah, ada komen lainnya Kak EJ? Komen lainnya belum ada nih. Komen lainnya belum ada. Ini ada teman saya bergabung, Luciana Darmawan. Halo, Kak Lucy, apa kabar? Kemudian ada lagi Dwi Payanakul. Sambil nunggu ya, Mas. Sambil nunggu. Kalau misalnya average-nya ada di nyangkut gimana, Mas? Oh Oke, nih, ini average-nya 1.500, Mas. Oke, Average-nya Kak Anugrah. 1.500. Oke, Antam di 1.500 ya. Jadi gini. Berarti selamat nih buat Kak Anugrah. Posisinya 1.500, sekarang Antam di 2.260. Ya. Happy trading ya, selamat udah profit. Udah profit ya. Nah, Nih out sekarang, atau keep aja? Jadi pertanyaannya out atau keep aja? Keep aja jadi nih. pertanyaan berikutnya out atau keep. Nah, saya melihat Antam masih memiliki potensial upside ya. Nah, dari angka 2.260, angka yang terdekat adalah 2.500. Kemudian target yang kedua ada di angka 2.700 ya. Sementara 52 weeks high Antam itu ada di kisaran angka 3.170 gitu. Jadi Kak Anugrah bisa bertahap untuk check out dari Antam itu ketika Antam sudah masuk ke angka psikologis 2.900 hingga 3.000. Karena apa? 52 weeks high Antam ada di angka 3.170 gitu. Jadi semakin tinggi semakin mengurangi posisi karena entry point-nya udah cakep nih di angka 1.500. So happy trading buat Kak Anugrah. Mudah-mudahan beranugerah terus trading di Antam. Siap. Mas, saya mau tanya boleh ya? Tanya kalau boleh, tadi kan sektor yang prospektus itu adalah perbankan sama teknologi. Perbankan sama energi ya. Kalau untuk perbankan kan ada yang konvensional sama yang perbankan digital. Nah, ini dua-duanya atau hanya yang tertentu aja, Mas? Jadi gini. Jadi perbankan itu ada kelompok sektor yang mengakomodir
bank konvensional, gitu ya. Ya. Kemudian ada juga sektor perbankan yang diakomodir oleh dua sudut pandang sektor karena transformasi konvensional ke digital. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat perkembangan sektor digital itu melalui IDX Tekno. Kemudian kita bisa melihat perkembangan sektor perbankan itu memang dari banking sektor atau sektor perbankan. Sekarang, bagaimana kita menyusun portofolio nih di sektor perbankan kalau ada dua pertanyaan tadi. Apakah kita memperhatikan sektor perbankan konvensional ataukah tekno? Nah, tentu yang pertama kita perhatikan adalah sektor banking ya, atau banking sektor. Sebab tekno itu adalah satu sektor yang diperoleh dari kegiatan transformasi sektor perbankan, gitu. Jadi ada bank konvensional yang menyatakan untuk transform ke digital banking. Ada juga bank yang memang market cap-nya kecil yang ingin langsung menjelma menjadi bank digital. Jadi kita bisa mulai dari sana, gitu ya. Misalkan kita lihat BBYB, Alobank, ya, Alobank, BBHI, BBYB juga. Kemudian kita bisa lihat lagi sebelumnya Arto, ya, Bank Jago dan sebagainya. Itu bank yang orientasinya memang langsung ingin kuantum, ya, langsung ingin lompat ke dalam digital banking. Nah, berbeda dengan BRI, Mandiri, BNI yang transform melalui digitalisasi. Gitu. Jadi saya memiliki pandangan bahwa kita harus mulai dari sektor perbankan. Nah, sektor tekno atau bank yang membungkus teknologi di dalam kegiatan usahanya itu dapat menjadi pilihan untuk melengkapi sektor pertama, yaitu sektor perbankan. Jadi fokus kepada bank yang memiliki kapitalisasi besar dan fokus kepada likuiditas bank itu sendiri atau volatility bank itu sendiri. Oke, siap Mas. Mantap. Nah, kemudian untuk ini kita bahas sektor aja ya. Kemudian untuk sektor transportasi sama properti gimana, Mas? Tapi bahas banknya dong biar seru. Jadi bahas sektornya, kita bahas banknya nih. Jadi buat teman-teman, oh iya boleh. Kita bahas banknya dulu. Seperti kata KEJ tadi, keputusan transaksi tetap ya ada di keputusan teman-teman semua. Nah, jadi kalau kita lihat referensi menurut saya itu bank yang dapat menjadi perhatian untuk transaksi menengah dan panjang itu masih ada di beberapa bank. Ya. Yang pertama adalah BRI dengan karakternya sebagai commercial banking. Kemudian BMRI, Mandiri dengan karakternya sebagai industrial banking. Begitu juga yang berikutnya adalah BCA, ya, walaupun itu adalah bank yang bukan bank BUMN, tetapi kita lihat bank ini cukup menarik karena transformasi yang luar biasa selain mengarah kepada retail banking. Jadi tiga pilihan di bank di sektor perbankan. Oke, itu ya. Jadi ya tiga itu ya. Ini emang trio yang itu ya, trio yang dominan ya, market cap-nya besar dan juga emang jagoan semua gitu. Kemudian sektor yang lain gimana Mas? Mau dibahas nggak? Sektor yang lain energi udah ya, ada energi udah ada pilihannya. Kemudian banking juga udah ada pilihannya. Jadi untuk 6 bulan ke depan, kenapa? Untuk consumer gimana? Consumer goods? Untuk consumer rasanya harus dihindari dulu karena kita bukan karena habis lebaran, bukan karena udah habis liburan macam-macam ya. Cuman consumer good untuk saat ini kita hindari dulu karena kita harus attach kepada fluktuasi pasar, volatility pasar. Nah, itu salah satu trigger atau pemicu pergerakan harga. Jadi kita fokus kepada memang sektor yang menawarkan satu potensi pergerakan harga. Oke, berarti dua itu aja ya, transportasi dan properti enggak ya, Mas? Sementara belum, properti juga belum karena apalagi POJK
properti itu POJK nomor 11 tahun 2020 yang memuat adanya program relaksasi perbankan, yaitu mau tidak mau itu memberikan satu tantangan bagi sektor properti ya, karena apa? Dulu ketika kita kali pertama COVID-19, tentu banyak satu kejadian ya, satu momentum yang bersamaan, mulai dari layoff, ya, kemudian non-performance loan dari perbankan itu yang memiliki tantangan karena barangkali ada yang bisa bayar kredit, ada juga yang menyatakan tidak bisa, akhirnya harus mengikuti, akhirnya pemerintah mau tidak mau menerbitkan POJK nomor 11 tahun 2020 yang berisi 3 poin kurang lebih. 1, debitur diizinkan menunda pembayaran kredit. Kedua, debitur diizinkan untuk menunda pembayaran pokok. Kemudian yang ketiga, debitur menerima relaksasi untuk perhitungan pembayaran pokok dan kredit di masa yang akan datang. Nah, yang jadi persoalan kan hingga saat ini itu harus dipertimbangkan oleh sektor properti, apakah status penundaan tersebut dapat serta-merta ya mendorong sektor properti. Nah, saya kira itu akan baik untuk jangka panjang, tentu untuk jangka pendek properti harusnya dihindari dulu. Begitu Kak Eji. Oke, Mas LBP, thank you. Ini ada lagi pertanyaan dari Mas Kevin nih, kayaknya rajin dia bertanya. Agar menjadi juragan sultan yang beneran, bukan juragan Crazy Rich yang bohongan, fundamental apa ini yang wajib dimiliki, Mas? Pertama, kalau kita mau jadi sultan nih, jadi gini, kita harus memperhatikan kinerja perusahaan itu. Jadi karena topiknya kali ini adalah kaya menjadi juragan saham, nah tentu fundamental perusahaan itu menjadi kata kunci. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harus melihat kinerja korporasi yang memiliki basic need atau yang memiliki satu program di mana produknya itu menjadi produk dasar, jadi kebutuhan gitu. Nah, misalkan produk strategis ya, misalkan produk kita tahu ada pangan, sandang, papan gitu kan. Orang sudah bisa makan, harus punya sandang yang menyandang dia, misalkan kendaraan. Kemudian sudah punya kendaraan, punya papannya, kalau ada hujan nggak kehujanan, ada rumahnya kan gitu. Jadi kita harus mulai dari 3 fenomena di mana pangan, sandang, papan itu menjadi tujuan utama, dan harus mencari perusahaan yang mampu memenuhi sirkulasi tersebut. Dan yang berikutnya adalah kita harus melihat bahwa economic cycle atau rotasi perekonomian atau siklus perekonomian, yang dimana isinya ada 3, yaitu siapa produsen, siapa distributor, siapa konsumsi. Jadi 3 poin, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Apakah emiten-emiten atau perusahaan tersebut berperan sebagai produsen? Contoh, Antam menjadi produsen emas. Ataukah distribusi? Ya. Contoh, Astra menjadi distributor beberapa merek, antaranya adalah Toyota, kemudian BMW, dan sebagainya, BMW. Ataukah perusahaan tersebut bertindak sebagai perusahaan yang ada di sektor konsumsi, seperti Indofood, kemudian Unilever, kemudian industri-industri lainnya, JBP, yang bertindak pada industri konsumsi melalui consumer good. Jadi 3 poin itu yang nantinya dapat melengkapi referensi untuk menjadi sultan, nah, bukan lagi juragan, menjadi sultan. Sultan ya, di atasnya juragan berarti. Itu biar bisa kipas-kipas kayak boneka di belakang KEJ, kipas-kipas, kipas-kipas duit, kipas-kipas duit. Kipasnya duit. Oke, teman-teman, ada yang tanya lagi nggak nih, mumpung Mas LBP ada di sini deh, di tengah-tengah kita ya. Buat yang masih penasaran nih, besok mau serok apa nih, karena kan banyak sekali tuh tadi yang di diskon ya Mas ya. Kira-kira apa, ada bocorannya Mas? Itu kita mulai di contoh ya,
pertambangan. Kita lihat deh BRMS hari ini, itu BRMS cakep kan. Walaupun sekali lagi itu adalah portofolio transaksi yang bersifat jangka pendek. Nah, teman-teman misalnya BRMS ya, kita cek ya berapa persen ya. Iya, boleh. BRMS. BRMS ya. BRMS tuh ya, kita BRMS lihat ya. ini kan mineral berarti ya, mineral ya. BRMS. Energi. BRMS ya. Opening di 208, highest-nya di 222, closing di 218. Hampir 2%. Nah, BRMS itu contoh. Jadi harganya 200-an. Tetapi dari sini kita bisa lihat bahwa oh ternyata energi masih hype nih, masih hype. Gitu. Energi, sektor energi masih kipas-kipas seperti boneka KEJ di belakang, kipas-kipas duit. Berarti masih oke lah ya, BRMS ya. Nah itu ya, tapi ini bukan rekomendasi ya Mas ya. Bukan Ya, rekomendasi, teman-teman, bukan ingat rekomendasi. ya. Jadi ini hanyalah referensi bahwa oh ternyata kita harus lihat sektornya gitu. Ya, Ya, Mas dan ada kita- lagi nih yang tanya nih. Ada Ya. lagi yang tanya. Mas Anugrah lagi nih, Anugrah Iqbal 19. PTBA atau ITMG? Mana yang lebih baik Mas? Dan mana yang harus di taking profit? Dan ditambah Oh. lagi jumlah lotnya. Waduh. Kak Detail Anugrah ini sekali. benar-benar Kak Anugrah benar-benar Anugrah nih. Inilah sultan ya. Karena pertanyaannya yang manakah harus taking profit, berarti posisinya udah profit. Nah, Udah kasih oke. tahu dong, Kak, Tadi aja PTBA antum berapa, 1.500. ITMG berapa. Ya, silakan Mas. Nah, jadi Kak Anugrah ini benar-benar sultan nih, karena pertanyaannya kapan Kak taking profit. Nah, jadi Kalau Harum masih bisa di hold ya Mas? Harum masih bisa di hold ya? Aku belinya sebelum stock split kemarin. Masih bisa di hold kah? masih bisa, Harum? masih bisa. Kita tunggu Masih Kak jangka Anugrah. panjang. Kita tunggu Kak Anugrah untuk PTBA dan ITMG. Iya. Silakan Kak Anugrah. Posisi di PTBA dan ITMG di berapa Kak Anugrah? Silakan. Supaya Oke. bisa langsung ditanyakan. Biar langsung bisa dilihat, dipantau dengan Untuk grafiknya. Mas untuk LB. KEJ itu nih, untuk KEJ dulu ya. Harum kan sekarang 2020. Mas kasih lihat dong grafiknya, bisa nggak? Nggak bisa ya? Bisa mau di layarnya besar. Oh iya, layar bisa besar ya. Nanti banget. aja deh, nanti aja. Nanti Oke, kita oke. harusnya ini dong, harusnya Iya, tatap harusnya muka, pakai terus Zoom. kita buka pakai TV yang gede, TV yang besar. Oke, sip Nih, deh. bahas kalau punya KEJ dulu ya. Jadi KEJ kan punya Oke. Harum, posisinya di berapa? gitu. Di 2. Sebentar, aku cek dulu. Nggak inget soalnya. Sebentar ya. Satu Posisi. jadi sultan, satu jadi ratu. Ratu 2000. profit, satunya sultan profit. Hah? 2000. 2000. Nih, KEJ untuk Harum itu masih hold. KEJ kan punya posisi di angka 2000. Nah, 52 weeks high-nya Harum itu ada di angka 2950. Seriusan. Coba buka dong. Nah, biar cakep nih, harus dibuka. Coba buka. Harum.jk. Nah, buka nih. Sekaligus nih. Ya kan judulnya cerdas keuangan, ya. Ya Buka, udah. udah. Oke, sip. Sekarang saya gantian tanya KEJ. Berapa 52 minggu tertinggi Harum? Aku nggak bisa lihat grafik di sini. Sebentar. Bukan, nggak usah lihat grafik, nggak usah. Masuk Google. Gimana caranya? Masuk Google, ada HP satu lagi nggak? Bentar. Masih lihat dulu di sini. Nggak usah, pokoknya jangan ribet-ribet. Kita bicara, kita ngobrol seperti ngopi. Jadi kapan-kapan kita harus collab dong. Iya, benar. Saya itu sih lihat langsung lihat candle-nya nih. Jangan lihat candle. Udah, harum.jk. Harum.jk. Aku mesti cek lagi dong. .jk. Posisinya 2800. Benar nggak, Mas? 52 minggu terakhir berapa? 52 minggu terakhir ya. Yang tertinggi 52 weeks high. 2900 ya? Itu dia. Jadi gitu lihatnya. Oke. Jadi nggak serius lagi ya, jangan serius ya. Nah, kan kita mau ngipas-ngipas profit, ya. Okay. Nah, jadi KEJ kan punya posisi di angka 2020.
apakah Harum ke 2.950 itu adalah harga tertingginya. Sementara 50 week slow Harum itu ada di angka 940. Nah, dari angka saat ini Harum potensi menguatnya jauh lebih besar dibandingkan harus koreksi ke 940. Begitu kurang lebih Kak EJ, Mantap, siraman rohani perduitan sore ini. mantap, mantap. Percuanan ini. Oke, ini tadi posisinya udah ada belum, Mas Mas Anugrah? Coba tadi posisinya udah ditulis belum, Mas Anugrah? Oh, kok nggak ditulis, Mas? PTBA dan ITMG-nya posisinya di berapa? Oke, kita Nah, lanjut nih, Mas. Ada lagi, Mas. Ada ngomong-ngomong, lagi nih, Mas. Kenapa? ngomong-ngomong di buku ini kita bahas PTBA itu ya, nih ini kayak aja lihat ya, PTBA itu ada di halaman 211. Kita bahas juga di sini Kak 211. Anugrah 211 ya, kita lihat ya di 211. Nah tuh PTBA tuh dia tuh PTBA 253,8%. persen. Nah, itu dia PTBA. Itu kalau modalnya 100 juta aja udah dapat lumayan tuh ya. Oh, udah bisa beli banyak boneka di belakang KEJ, banyak boneka nanti, boneka Toko Wadwi, boneka ya ada. toko boneka duit. Bercanda ya, bercanda. Boneka duit, boneka duit. Mas, Nah, ada yang tanya lagi nih, boleh nggak? Satu lagi deh pertanyaan, boleh nggak? boleh, boleh, boleh. Oke, mencari saham dengan potensi kenaikan yang drastis, gimana caranya? Tuh, harus Nih, punya six sense. oke, Harus Six punya, Sense. Nih di harus halaman punya six nih, sense. nih di halaman 112 dijelasin nih. Jadi kita harus mencari 112. kiner, nih kinerja sektor yang berlawanan gitu. Oke. Gimana? Oh, ini Nah, jadi cermati kan global. ya, jadi kita harus lihat kinerja emiten yang mengalami penurunan tetapi kinerja sektornya mengalami kenaikan. Nah, itu kurang lebih. Kenaikan. Ya, Jadi jadi itu lihat emitennya, lihat sektornya juga ya. ya, jadi Oke. yang ideal adalah emitennya naik kalau sektornya naik. Begitu juga sektornya menguat, harusnya emitennya menguat. Nah, Emitennya menguat. untuk menemukan satu potensi, kita harus menemukan satu sektor yang mengalami kenaikan, sementara emitennya belum mengalami kenaikan. Nah, itu Masih potensial tetap. upside-nya ada di situ. Gitu. Oke. Kevin lagi tanya lagi, berarti sahamnya di mana dong? Sahamnya di mana dong? Gimana ini? Tadi kan udah Sahamnya dikasih tahu di banyak tuh. sekuritas, sahamnya di sekuritas. Nah, mungkin Kak Eji bisa nerangin nih, beli saham di mana? Mungkin pertanyaannya itu. Jadi Mas Kevin, kalau mau beli saham Anda harus buka dulu rekening saham atau install aplikasi untuk penjual saham gitu. Baru bisa beli sahamnya. Ya, atau install Orbit ya, biar lihat sinyal jual beli gitu. Iya, tapi kan belum bisa beli. Kecuali Orbit bekerja sama dengan Ajaib atau bekerja Oh, sama dengan udah apa gitu. dong, udah Ah, dong, serius? Udah. udah Wih, serius. mantap dong, mantap, mantap. Bisa Bisa nyambung lihat, langsung. bisa Bisa lihat connect di langsung. bisa lihat di fitur trade. Nah, di sana ada sekuritas pilihan nih, kita buka ya. Jadi di sana ada sekuritas pilihan yang dapat dipilih oleh pengguna Orbit. Jadi ini Orbit Coba nih, lihat, ada contohnya nggak? ini Orbit. Iya, itu kemudian Nah, apa lagi? menunya yang di sini. Klik menu Oh, ini. yang di situ. Selamat memilih mau buka di sekuritas mana. Oh, Gitu. oke, oke, oke. Oh, berarti Oke, linknya ada di situ ya, teman-teman ya. ada Jadi dong. di Orbit udah ada linknya. Juga teman-teman bisa lihat nih Oke. mana yang menguat, mana yang melemah. Nah, gitu ya kan. Menguat melemah hanya di harga aja. Kalau suasana hati jangan begitu. Suasana hati Iya, harus jangan, tetap jangan. kuat gitu ya Kita kan. harus tetap kuat. Betul, betul. Setuju, setuju, Mas. Nah, ini Gitu. Mas Kevin maunya Jangan bikin lihat saham. market nanti nggak kuat Maunya bikin kuat lemah, saham. jangan gitu. Oke. Teman-teman ada yang tanya lagi nggak? Tadi udah kita kasih bocoran saham, kemudian apa lagi ya? Saya mau tanya satu Mas, boleh nggak Mas? Satu saham Mas, ISAP Mas, gimana Mas? Bisa, Proyeksi ke depan. kita lihat, bisa. Ada posisinya nih. Soalnya tadi Telkom menguat, kemudian ISG kan lumayan merah tuh, tapi Telkom cukup menguat juga.
Nah, ISAT gimana, Mas? Isat. Isat ini Ya. 6.500 nih. Isat harusnya dihindari dulu. Jadi Isat ini ke Oke. depan masih cenderung melemah karena bottom Oke. line-nya itu sangat dekat. Bottom line Isat itu ada di angka 5.000. 5.000. Ya, sementara top line-nya ada di angka 8.300. Jadi harusnya ISAT testing dulu ke angka 6.000 dalam jangka pendek, berikutnya 5.500 dan bottom line ada di 5.000. Nah, trading plan ISAT itu kalau kita mau entry point ISAT itu ada di angka 5.000 gitu. Keputusan 5.000 transaksi ya? ada di teman-teman semua ya. Iya, Entry iya, point iya. ISAT itu ada di Oke, angka jadi 5.000. 5.000 ya. 5.000 adalah titiknya ISAT kalau mau beli itu ya. Ya, Kemudian kalau kalau Inco, Mas, Inco. Inco Bentar. ISAT, nah, beli ISAT, nah, Inco, waduh ini calon juragan nikel nih. Nah, paling-paling. Inco 7.200. Ya. Inco masih potensial upside, masih menguat, ya. Target Inco di angka penutupan hari ini 7.200. Yang terdekat adalah 7.500 hingga 7.800. Top line-nya Inco ada di angka 8.800 ya. Jadi kalau mau entry point 7.200, stop loss Inco ada di angka 6.950. Wah, lengkap nggak tuh? Ada entry, exit Mantap, Mas point, ada LBP. stop loss. Ya, mantap, mantap. Itu lengkap banget tuh. Ada stop loss, ada entry point. Ada Mas LBP bisa pinter gitu makannya apa, Mas? Makannya apa ya? Makannya sate lilit dari Bali. Jadi suka sate lilit dari Sama. Bali. Oke nih, kayaknya timingnya juga udah mau habis nih, Mas, ya. Timingnya juga Sip. udah mau habis, pertanyaannya juga udah mau habis ya. Oke, dengan sangat berat hati nih kita harus sudahi dulu ya teman-teman ya IG Live-nya ya. Oke. Karena juga sudah lengkap semua nih membahas emiten mulai dari BRMS, Hmm. BBRI, tadi ada BCA ya, banyak sekali. Hmm. Tapi teman-teman ingat ya, ini bukan rekomendasi, keputusan investasi ada di tangan Anda. Jadi kalau misalnya cuan juga Anda yang nikmatin, kalau Anda rugi juga Anda yang nikmati juga ruginya gitu Ya. ya. Tapi So, tapi bagi teman-teman, teman-teman yang rugi di masa lalu, ya, kenapa? jadi kita itu tidak dapat menghapus masa lalu, tetapi kita dapat menulis masa depan. Terima kasih Iya. LBP di sini. Oke, terima kasih Mas LBP. Thank you Insightful sharingnya. Thank you teman-teman semuanya. Sehat semuanya ya. Bye. See you. Bye. Thank you.